Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1425 sampai tahun 1427. Leluhur tua keluarga Li dan Li Ziqiong berbudi luhur. Sempoa berdenting. Tampaknya dia ingin mengambil semua hal baik di dunia. Roda Beiming adalah putra mahkota Jepang yang terkenal, dan prestasinya tidak lemah. Namun, di mata keluarga Li, Roda Beiming sekarang tampaknya hanya alat dan mainan, yang berarti bahwa itu sedikit licin di dunia. Namun, Xuanzu dari keluarga Li tidak dapat memikirkannya. Sementara dia mencoba untuk terus menggunakan roda Beiming dan pasukan Jepang di belakangnya, beberapa orang tidak dapat melihatnya. Orang ini bukan pengamat. Itu adalah Abe Tianhai yang telah bersembunyi di perbatasan yang ditetapkan oleh Kevin Ye dan mengamati semua ini. Saat ini, kemarahan kapal Jepang hampir sama dengan kemarahan kapal Jepang. Dia tidak bisa menahan Xuanzu dari keluarga Li. Abe Tianhai membunuh jenderal dari udara, dan pedang tajam langsung menuju ke belakang Xuanzu dari keluarga Li. Meskipun Abe Tianhai masih takut dengan para penguasa alam Tianyuan Timur, dia tetap memilih untuk bertarung tanpa ragu-ragu demi melindungi roda Beiming. Bagaimanapun, roda Beiming tidak hanya sesederhana pangeran Jepang, tetapi juga mewakili kekuatan terpenting generasi muda Jepang. Jika prestasinya ditinggalkan, pertumbuhan seluruh kultivator Jepang akan terganggu. 30 tahun kemunduran, tetapi setidaknya akan butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Ini bukanlah konsekuensi yang dapat diterima oleh Abe Tianhai. Impulsif, gadis kecil ini benar-benar impulsif. Kevin Ye tidak bermaksud menghentikan Abe Tianhai. Sebaliknya, dia melihat semua ini dengan senyum di wajahnya. Bagi Kevin Ye, langkah Abe Tianhai adalah sesuatu yang dia harapkan. Mengenai apakah penguasa kekaisaran Jepang dapat mengalahkan Xuanzu Li, itu bukan pertimbangan Kevin Ye. Langkah tiba-tiba Abe Tianhai juga membuat keluarga Li takut. Terutama Xuanzu dari keluarga Li. Bagaimanapun, ini adalah markas keluarga Li di Huyang, dan leluhur keluarga Li juga merupakan orang kuat dari 6 sekte Tianyuan. Dalam hal ini, lelaki tua itu tidak menyadari bahwa ada seseorang yang bersembunyi di samping sambil mengintip, yang merupakan hal yang sangat tidak biasa bagi seluruh keluarga Li. Pedang yang sangat tajam. Leluhur keluarga Li merasakan aura pedang datang dari belakang. Dia tertegun sejenak, dan gerakannya langsung terhenti. Meskipun Abe Tianhai hanya memiliki kekuatan seperti Di Yuan, dia mewakili kekuatan orang kuat Jepang papan atas. Selain itu, serangan mendadak itu tidak membuat keluarga Li mengambil tindakan pencegahan apapun. Oleh karena itu, pedang ini sangat kuat dan mendominasi. Xuanzu, hati-hati. Setelah beberapa saat tidak sadarkan diri, Li Ziqiong pun dengan cepat kembali ke pikirannya. Namun, saat menghadapi pedang terbang Abe Tianhai, Li Ziqiong tidak berani mengambilnya. Sebaliknya, dia hanya berdiri dengan ketakutan dan menyaksikan wajah unik Abe Tianhai. Bahkan para pengawal Tianyu dari keluarga Li pun tercengang satu persatu, berdiri di samping, tidak dapat memberikan tanggapan apapun. Sebaliknya, Beiming Well, yang merasakan aura pedang yang familiar, tiba-tiba memiliki harapan di dalam hatinya, dan matanya penuh dengan cahaya yang membara. Bagaimanapun, akan lebih baik jika ada seseorang yang membantu mereka di saat-saat kritis. Meskipun villa keluarga Li di sini ramai, semua konfrontasi jatuh pada keluarga Li, Xuanzu, dan Abe Tianhai. Bagaimanapun, kedua talenta ini layak untuk yang kuat. Saat menghadapi pedang kuat Abe Tianhai, Xuanzu dari keluarga Li segera berbalik, dan pada saat yang sama secara tidak sengaja melangkah mundur setengah langkah. Setengah langkah kemudian, leluhur keluarga Li tiba-tiba tertawa dan berkata, ternyata itu adalah boneka gadis. Menarik dan menarik. Di tengah cahaya listrik dan batu api, leluhur tua keluarga Li masih dalam suasana hati untuk mengolok-olok. Dia jelas tidak menempatkan Abe Tianhai di matanya. Meskipun Abe Tianhai tidak terduga, tetapi bagaimanapun juga, celah dalam kultivasi ada di sini, dan itu tidak dapat dibuat dengan satu atau dua serangan diam-diam. Setelah setengah langkah mundur, leluhur keluarga Li segera mendorong telapak tangannya dan berteriak telapak tangan Prajna. Cahaya keemasan Buddha mekar dalam sekejap, yang sangat menyilaukan. Dalam menghadapi serangan balik Li, Abe Tianhai memiliki perasaan tidak berdaya. Memegang pedang di tangan, tubuh Abe Tianhai Jiao berguling 2 kali di udara, dan kemudian dengan cepat mundur. Tianyuan. Apakah ini kekuatan alam Tianyuan? Ini sangat mengerikan. Saat ini, Abe Tianhai memiliki sedikit rasa takut di dalam hatinya. Jelas, telapak tangan Prajna Xuanzu milik keluarga Li tidak melukai Abe Tianhai, tetapi hampir menangkis serangan Abe Tianhai. Sekarang Abe Tianhai adalah seluruh orang yang terjebak dalam pengepungan keluarga Li, tampak sedikit tidak berdaya. Sampai sekarang, keluarga Li, termasuk Li Ziqiong, dapat melihat wajah Abe Tianhai. Mereka terkejut dengan penampilan unik Abe Tianhai, dan semua keluarga Li juga terkejut dengan kekuatan wanita itu. Saat ini, pedang panjang Abe di dadanya tidak melancarkan serangan lain.
Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan menunjukkan sikap yang sangat berhati-hati. Sebaliknya, Li Ziqiong sangat mendesak dan meremehkan untuk bersenandung, gadis yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Tampaknya kamu dan roda Beiming itu berada dalam satu kelompok. Tian Yue akan naik bersama dan menjatuhkannya. Li Ziqiong seperti orang jenius. Kata-katanya hanyalah sebuah pose. Bagaimanapun, pedang Abe Tianhai terlalu mengejutkan. Li Ziqiong tahu bahwa jika Xuanzu-nya tidak hadir, kelompoknya tidak akan menjadi lawan wanita di depannya. Benar saja, begitu suara Li Ziqiong turun, Xuanzu dari keluarga Li berkata, semua mundur, kamu bukan lawannya. Xuanzu memiliki perintah, dan tidak ada seorang pun dari keluarga Li yang berani untuk tidak patuh. Ya, Li Ziqiong menundukkan tangannya kepada leluhur keluarga Li dan kemudian membawa Tian Yue kembali ke satu sisi. Pada saat itu, leluhur keluarga Li mulai melihat ke atas dan ke bawah ke arah Abe Tianhai dan berkata, gadis kecil, apakah kamu juga dari Jepang? Abe Tianhai mendengus dengan jijik, ya, saya tidak mengubah nama Bang, duduklah, jangan ubah nama keluarga, generasi ke-32 dari keluarga Abe Jepang, Abe Tianhai. Orang-orang Abe, Kaisar Jepang. Tidak heran. Sambil berbicara tentang keluarga Li, leluhur keluarga Li tiba-tiba mulai tertawa, hari ini keluarga Liku benar-benar ramai, pertama Pangeran Jepang, kemudian Guru Kekaisaran Jepang, bagus, bagus, sangat bagus. Orang tua, kamu tidak perlu membuang-buang waktu di sini. Saya menyarankan kamu untuk membebaskan Yang Mulia sesegera mungkin. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan sanggup menanggung tanggung jawab itu. Xuanzu dari keluarga Li tidak peduli dengan ancaman Abe Tianhai. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap kehampaan dan berkata, kamu seharusnya datang bersama Kaisar Jepang. Jika kamu dapat menghindari wawasanku tentang Li Xuanji, kamu tidak dapat melakukannya tanpa kultivasi Kaisar Jepang ini. Maukah kamu muncul? Bab 1426. Harus kukatakan bahwa Li Xuanji, leluhur keluarga Li, memang monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini tidak hanya berkultivasi untuk itu, tetapi juga memiliki banyak hati. Saat ini, Li Xuanji benar-benar menempatkan Abe Tianhai di depannya. Sebaliknya, dia meraung ke udara kosong. Suaranya penuh percaya diri, dan dia menggunakan kekuatan internal auman singa Shaolin. Li Xuanji jelas ingin mengungkapkan dua jenis makna dengan melakukan itu. Tiba-tiba, serangkaian pedang mulai berputar di sekitar keluarga Li. Pedang seperti mimpi itu tidak hanya ditujukan pada Li Xuanji saja, tetapi juga pada semua keluarga Li, termasuk penjaga Tianyu, termasuk Li Ziqiong. Tidak, semuanya, keluar dari sini. Cahaya pedang yang mengerikan berenang di sekitar, dan bilah pedang putih bersih mekar seperti bunga. Li Ziqiong tidak tahan untuk bereaksi. Setengah dari penjaga Tianyu keluarga Li terluka oleh ki pedang ini. Li Xuan sangat marah hingga berteriak, Niang Pi kecil, beraninya kau melukai keturunanku dari keluarga Li dan mati. Setelah itu, tinju Li Xuan begitu kuat hingga ia langsung menghantam Abe Tianhai di udara. Namun, tepat saat Li Xuanji hendak memukul Abe Tianhai dipenuhi cahaya putih susu, lalu bunga putih besar mekar dan layu di udara. Saat semua orang membuka mata lagi, tubuh Abe Tianhai menghilang. Teknik Yin Yang Jepang. Li Xuanji sangat marah dan berteriak dengan marah. Li Xuanji juga telah mempelajari teknik Yin Yang, terutama saat Li Xuanji mematahkan teknik Yin Yang dari roda Beiming dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, roda Beiming adalah junior. Teknik Yin Yang miliknya dan teknik Yin Yang milik Abe Tianhai, keturunan asli dari keluarga Abe, sama sekali berbeda. Tentu saja, kekuatan mereka tidak sama. Pada saat yang sama, Abe Tianhai telah melewati keheningan Li Xuan dan membunuhnya di depan roda Beiming. Dengan lambaian pedangnya dan lengan roda Beiming di satu tangan, Abe Tianhai berjalan pergi. Jelas, Abe Tianhai tidak menyukai perang saat ini, dan dia tahu bahwa jika dia terus berlarut-larut seperti ini, dia mungkin harus tinggal di keluarga Li. Aku gadis kecil yang cerdas. Aku gadis yang cerdas. Ini cara yang baik untuk bermain. Sangat disayangkan bahwa dia masih meremehkan kekuatan Li Xuanji. Meskipun setengah langkah Tianyuan bukanlah Tianyuan, kekuatannya masih tidak bisa diremehkan. Saat ini, Kevin Ye melihat pemandangan di depannya. Dia tampaknya tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia mengolok-oloknya dari waktu ke waktu. Namun, analisis Kevin Ye itu nyata, tanpa penyimpangan apapun. Saat ini, situasinya memang sedang berkembang melawan Abe Tianhai. Melihat Abe Tianhai ingin lari, mana mungkin Li Xuanji setuju. Setelah tatapan dingin, tangan Li Xuanji tiba-tiba muncul sesuatu, yang merupakan senjata, memancarkan cahaya yang menyilaukan, mau pergi. Tidak semudah itu. Bab 1427. Harus dikatakan bahwa ada kesenjangan tertentu antara kekuatan Abe Tianhai dan Li Xuanji. Meskipun Li Ziqiong dan para pengawal Tianyu dari keluarga Li memang menahan Li Xuanji, meskipun begitu, upaya Abe Tianhai untuk mengambil Beiming Well dari wajah Li Xuanji masih sedikit seperti mimpi.
Saat ini, keluarga Li Dihuyang pada dasarnya berpakaian besi. Dengan Li Xuanji sebagai Master Super, kecil kemungkinan Abe Tianhai dan Bei Mingwell bisa keluar hidup-hidup. Dengan kilatan cahaya dingin, keheningan Li Xuan saat ini jelas tergerak untuk membunuh hatinya. Bahkan Li Ziqiong di samping tidak menyangka bahwa Xuanzu, yang telah mengandalkan sepasang telapak tangan daging dan tangan besi, akan membawa senjata bersamanya. Tentu saja, senjata Li Xuanji adalah senjata di mata Li Ziqiong, tetapi tidak sesederhana itu di mata dingin Kevin Ye. Senjata di tangan Li Xuanji ini bukanlah senjata biasa, tetapi senjata ajaib. Terlebih lagi, kekuatan senjata ini tidaklah kecil. Di dunia, kecuali senjata-senjata ajaib peninggalan para dewa kuno, senjata ini dapat dianggap sebagai barang-barang kelas 1. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Li cukup tersembunyi. Ada senjata ajaib seperti itu. Namun, ini juga diharapkan, yaitu, jika tidak ada senjata ajaib yang layak di tangan, keluarga Li tidak akan duduk di puncak 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Kevin Ye di satu sisi memandang dengan dingin, tetapi dia tidak terkejut. Sebaliknya, Abe Tianhai, yang berada dalam kekacauan, merasakan kepanikan karena senjata ajaib di tangan Li Xuanji begitu kuat sehingga cahaya yang menyilaukan terus bersinar. Abe Tianhai tidak dapat melihat jenis senjata apa itu. Pedang di tangannya terus bergetar. Sekarang Abe Tianhai tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia hanya berdiri di tempat, menunggu kedatangan kematian. Di wajah Li Xuan yang tenang, senyum sinis semakin terlihat, dan sudut mulutnya bahkan lebih menyeramkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikanku dari menjadi jiwa yang menyedihkan, seorang gadis kecil dari Jepang. Jika kamu bisa mati di bawah senjata ajaib seperti itu adalah kematian yang baik. Li Xuanji hari ini dapat dikatakan sebagai taruhan yang pasti. Dia tidak memperhatikan Abe Tianhai dan Bei Mingwell. Namun, Li Xuan masih tidak ceroboh. Dia telah memperhatikan segala sesuatu di sekitar villa. Saat ini, Li Xuan masih khawatir bahwa Abe Tianhai dan kaki tangannya bersembunyi untuk memata-matai. Melihat bahwa Abe Tianhai akan dikubur di tangan Li Xuanji, Kevin Ye di satu sisi masih tersenyum. Dia tidak bermaksud membantu. Dia hanya menyeringai dan berkata, jiwa dari jiwa yang jatuh. Itu adalah senjata ajaib yang menarik, itu terukir dengan susunan mengalahkan pikiran orang. Itu hal yang baik. Sambil berkata demikian, jari-jari Kevin Ye bergerak sedikit, lalu mengatupkan mulutnya dan berkata sambil tersenyum tipis, rubah kecil, sepertinya tuan rumahmu tidak dapat melewati jalan ini, atau kau dapat membantunya. Suara Kevin Ye baru saja jatuh, seluruh keluarga Li berteriak histeris, suaranya menyeramkan. Raungan. Setelah raungan besar itu, sekelompok makhluk berbulu putih jatuh ke tanah, dan kemudian bola putih itu mulai membesar tertiup angin, dan segera tumbuh setinggi 3 atau 4 meter. Segera mulut berdarah terlepas dari balok rumah Li Dihuyang. Seluruh keluarga Li Dihuyang mulai berayun, dan koridor mulai runtuh. Pemandangan itu membuat orang-orang merasakan bumi berguncang dan gunung berguncang, yang sangat mengejutkan. Di sini, apa ini? Saat ini, Li Ziqiong hanya merasa bahwa mata tuanya adalah bunga, dan dia tidak dapat membedakan tenggara dan barat laut dengan jelas. Dan Tianyu Weili bahkan lebih panik dan berlari menjauh, monster, monster, monster. Melihat pemandangan ini, Li Xuan merasakan kehilangan yang sangat besar, dia membenci besi dan baja, dan berkata dengan suara rendah, sampah, sekelompok sampah. Segera, seluruh villa keluarga Li menjadi tumpukan reruntuhan dalam ledakan tanah longsor. Penjaga Tianyu yang tak terhitung jumlahnya terkubur di reruntuhan. Hanya 4 orang yang bisa berdiri dengan baik adalah Li Xuanji, Abe Tianhai, Bei Mingwell, dan Li Ziqiong. Dan tentu saja, ada rubah putih yang tumbuh dalam kegelapan. Cahaya bulan, menyinari kepala tubuh rubah putih yang besar, orang-orang merasa menggigil. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, Li Ziqiong dapat melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Mulut besar yang tampaknya dapat mencabik-cabik semua yang ada di udara satu persatu di udara, meludahkan kemarahan pada Li Xuanji dan Li Ziqiong. Rubah, apakah ini rubah? Apakah orang-orang di Pulau Emas? Li Ziqiong pertama kali memikirkan Pulau Jinyao. Lagi pula, belum lama ini, Li Ziqiong pernah mendorong Biksu Agung Gunung Putuo untuk pergi ke Linhai untuk mencari masalah para jenderal iblis di Pulau Jinyao, jadi dia tidak asing dengan Pulau Jinyao. Adapun kesunyian Li Xuan saat ini, penampilannya jauh lebih tenang daripada Li Ziqiong. Li Xuan masih menghadapi rubah mengerikan di depannya. Dia hanya mendengus, bagaimana dengan Pulau Jinyao? Itu hanya binatang buas yang belum berubah. Jika itu adalah orang suci dari Pulau Iblis Emas, aku mungkin takut padanya. Adapun binatang yang tidak memiliki bentuk, itu hanya satu lagi yang akan mati. Meskipun dia berkata demikian, Li Xuan masih tidak berani bertindak gegabah di depan rubah. Meskipun Li Xuanji sudah setengah langkah memasuki alam Tianyuan, para prajurit timur dan praktisi iblis jelas tidak sama. Dalam hal kekuatan tubuh mereka tidak berada pada level yang sama.
Tepat ketika Li Xuanji sedang menghadapi rubah putih, rubah itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, orang timur yang penuh kebencian, kamu berani berbicara tidak sopan kepada tuanku Tain dan mengatakan bahwa aku adalah orang biadab tanpa transformasi. Kamu benar-benar pantas mati. Rubah putih yang tiba-tiba muncul itu tidak berada di sampingnya, tetapi Tain, salah satu dari 12 dewa Jepang. Tain. 12 dewa tipe Jepang. Monster Jepang. Setelah mendengar bahwa Tain telah melaporkan keluarganya, Li Xuan tidak takut untuk tertawa, bagus, bagus. Aku tidak menyangka bahwa Jepang sekarang merajalela. Bahkan monster berani datang ke tanah timur kita untuk membuat liar. Tepat pada waktunya, aku akan menyuruhmu kembali hari ini. Jika rubah putih benar-benar berasal dari Pulau Jinyao, Li Xuanji masih memiliki beberapa kekhawatiran. Bagaimanapun, Sun Iblis dari Pulau Jinyao tidak mudah diprovokasi. Namun sekarang rubah putih itu telah melaporkan kepada keluarganya bahwa itu adalah monster Jepang. Li Xuan tidak khawatir tentang hal itu. Setelah mengulurkan tangan, Li Xuanji sekali lagi menunjukkan kait jiwa di tangannya dan berteriak, bunuh. Untuk sesaat, Li Xuan terdiam, dan seluruh orang itu terbang menuju Tain seperti angin. Melihat keheningan Li Xuan, Tain mendengus dingin dan berkata, manusia kecil, kau ingin mati.